Nama saya Stenlihan, kelas 12 MIPA, absen 30. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan renungan dalam rangka penilaian ujian praktik agama Katolik. Sebelum kegiatan dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat pemeliharaan yang telah Kau berikan pada kami, sehingga kami dapat berkumpul dan mendengar firman-Mu di kesempatan yang singkat ini. Ya Bapa, mohon layakanlah kami dan bukalah mata batin kami, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu melalui kegiatan ini. Kami mohon, berkatilah kegiatan ini agar dapat berguna dan menjadi berkat bagi kami sendiri dan orang lain. Amin. Renungan kali ini akan mengambil Injil dari Matius 19 ayat 1 hingga 12. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan seorang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan kita untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tapi sejak semula tidaklah demikian. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang buat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Pada Injil yang sudah kita dengar tadi, Yesus meminta kita sebagai anak Allah untuk menjaga ikatan pernikahan yang telah diberkati dalam nama Allah Bapa, baik sebagai suami ataupun istri. Sebagai umatnya, kita harus menjaga ikatan pernikahan tersebut, karena ikatan tersebut dibentuk oleh Allah, seperti kata Yesus pada Injil tadi. Apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Setelah melakukan perkawinan, kita sudah menjadi satu daging dengan pasangan hidup kita. Satu sama lain harus saling melengkapi, bukan melihat kekurangan masing-masing. Bawalah senantiasa pernikahan kita ke dalam tangan Tuhan. Namun, tidak semua orang memiliki pasangan. Ada yang diizinkan untuk tidak berpasangan karena orang lain ataupun kehendak diri sendiri. Dan ada juga yang hidup selibat demi melayani Allah. Itu semua menjadi hak dan kebebasan kita sebagai umat manusia yang memiliki akal budi untuk memilih, sebab siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Marilah berdoa. Terima kasih ya Bapa, karena kami sudah diperkenankan untuk merenungkan Injil-Mu pada kesempatan ini.
Tuhan Yesus telah mengajarkan kami untuk kelak membawa pernikahan kami ke dalam ikatan pernikahan yang diberkati Allah Bapa dan menjaga pernikahan tersebut selamanya. Jika terpilih akan memilih pasangan, mohon Bapa, berikanlah kami pasangan yang sesuai dengan kehendak-Mu, agar kelak pernikahan kami dapat menjadi pernikahan selamanya. Bila kami terpilih sebagai umat yang tidak berpasangan, mohon tuntunlah kami agar menjadi berkat yang memuliakan nama-Mu, Bapa. Kami juga ingin berdoa bagi pasangan umat-Mu yang pernikahannya sedang bermasalah, karena dapat diberikan jalan keluar sehingga terhindar dari perceraian. Mohon kasih Kristus senantiasa menaungi setiap rumah tangga orang tua kami masing-masing. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian renungan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, karena tidak ada manusia yang sempurna. Sekian dan terima kasih.